Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 3 Desember 2025, IHSG turun 5,26 poin atau 0,06%. Turunnya, walaupun turunnya itu open gap ya, naiknya. Jadi movernya ada di CDIA 1,1T, Bumi, BKSL, Inet 900 billion transaksi, baru BBCA 800 miliar, BBRI, GTSI, BMRI, Dewa, Mina, Film, BRMS, Raja, Ratu, CBDK, Cuan, WiFi, BRPT, Telkom. Dah lengkap. Lanjut. Saya akan bahas satu pertanyaan, dua pertanyaan, ya beberapa lah. Salah satunya dari Bang Purnairawan 2209 ini. Oh ya, sebelum lanjut, buat teman-teman yang sudah join di channel ini, makasih ya. Ya, dapat update. Terus list screener dari saham-saham syariah berdividen tinggi yang bisa kita gunakan untuk panduan bagaimana kita mereposisi portofolio supaya hasilnya selalu optimal dan aman. Karena dengan adanya screener itu kita bisa mendapatkan whole picture-nya ya. Ya setidaknya itu yang saya lakukan dan saya share, dan buat teman-teman yang cocok ya silahkan lanjut. Buat teman-teman yang ternyata kurang cocok atau kurang ngegas misalnya, boleh tidak usah dilanjut dan pilih aja yang 10.000 ya. 10.000 per bulan seperti bayar parkir. 1 bulan dapat list yang selalu update. Oke, Bang, khawatir tentang akan datangnya krisis 2027-2030-an nggak? Apa yang menguatkan untuk tetap invest di saham? Atau kalau memang terjadi harus cut loss dulu, matur nuwun. Nah, bicara krisis, khawatir atau enggaknya, ya kita selalu gunakan data. Dan fokusnya itu bukan ke makro ya. Kalau krisis itu fokusnya ke mikro. Mikro itu maksudnya gini, satu perusahaan itu kita anggap sebagai mikro. Kalau di dalam sebuah turbulensi krisis itu ternyata sangat sebentar, ini ada sesuatu yang perlu diminum nih. Tiba-tiba ada yang ngasih yang dingin-dingin jadi enak. Ini memang YouTuber paling nggak niat ya begini nih. Sorry, bukan YouTuber ya. Apa sih namanya ya? Pokoknya gitulah. Nggak ada skrip, ngobrol ngalor ngidul nggak jelas. Nah, krisis begini ya. Kalau krisis 2027-2030 udah itu masih lama banget. Terus kalau harus cut loss hari ini tuh yang kita pegang apa? Misalnya gitu. Kita kalau ngomong cut loss itu, kalau hari ini kita mau cut loss dengan kondisi krisis yang 2027, value yang kita pegang, menurut saya kalau hari ini kita sudah harus cut loss, paling tidak nih kita pegang minimum 50 triliun. Itu menurut saya minimum. Dari mana datangnya? Pertama, transaksi harian IHSG itu 21T. Terus transaksi di saham-saham tertentu ya, saham-saham yang besar-besar kayak ASII ya, posisi 6.600 nih. Transaksi hariannya itu 240 miliar. Rata-rata di 160. Rata-rata 20 hari terakhir. Kalau kita pegang 1 triliun aja di ASII, keluar mungkin butuh 5 hari supaya nggak ARB terus-terusan kan. Nggak bikin market jlok. Itu pegang 1T loh. Karena krisis itu baru 2000. Kalau ngomong ya, kalau memang bener ada krisis 2027, ya masih jauh. Terus apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya menurut saya mikro. Cari tahu perusahaannya. Kuartal 3 gimana performance-nya? Kuartal 2 gimana performance-nya? Nah, saya kan bikin performa di playlist kan ada tuh. Ini ada member, ada saham dividen, ada popular video, sudut pandang. Nah, ada kuartal. Oh, belum muncul di sini. Nanti ada playlist yang per kuartal. Nah, simak di situ. Perusahaannya kira-kira perkembangannya bagus nggak? Kira-kira tahunannya oke nggak? Kira-kira masih sesuai nggak dengan ekspektasi kita? Kalau masih sesuai, ya tahan. Kalau udah nggak sesuai, nah mulai tuh pelan-pelan mulai cari tahu lebih dalam lagi. Pelan-pelan mulai cari tahu bagaimana supaya kita bisa keluar tapi tidak rugi, dan seterusnya. Terus 2026 gimana? Kita coba pakai ya sedikit data-data lah untuk melihat bagaimana uang itu berputar. Bank Indonesia dalam beberapa bulan terakhir, beberapa hari terakhir itu selalu menurunkan suku bunga. Jadi istilahnya uang beredar itu ya dicetak oleh Bank Indonesia, cetak nih, disebar ke masyarakat.
lewat pinjaman lah, lewat hutang lah, lewat apa segala macam gitu kan. Terus uang yang beredar di masyarakat itu sama Bank Indonesia bisa ditarik lagi, bisa dikendorin lagi, biarin itu jadi miliknya masyarakat. Caranya gimana? Caranya dengan mainin namanya interest rate. Semakin interest rate-nya itu tinggi, uang itu bakalan ditarik ke sentral semakin cepat. Karena kalau misalnya perputarannya 1000 triliun gitu, interest rate 5%, berarti setiap tahun itu paling tidak minimum 50 triliun kesedot ke Bank Indonesia kalau 5% dari 1000 triliun. Sehingga likuiditas atau istilahnya cairnya atau banyaknya uang yang ada di market atau ada di Indonesia atau ada di ya market lah, itu akan lebih sedikit. Kalau banyaknya uang akan lebih sedikit, berarti uang jadi lebih mahal. Ekonomi jadi lebih lambat. Rumusnya begitu, rumus istilahnya jalanan. Terus supaya ekonomi cepat lagi gimana? Diturunin suku bunganya. Turun nih suku bunga yang disedot awalnya 50 triliun jadi 40 triliun. Ada 10 triliun sisa yang nggak kesedot. Nah 10 triliun ini karena nyebar di seluruh negeri, itu yang dipakai untuk muter ekonomi. Bisa pokoknya muter ekonomi lah. Dimana banyak uang kan di situ akan lebih banyak perputaran. Kecuali uangnya ke luar negeri, kecuali uangnya kena judol, ditarik ke luar negeri, tetap aja uangnya jadi tetap kering, likuiditasnya tetap kering. Orang kita kelilit hutang, pinjol dan seterusnya gara-gara judol. Nah, hal-hal itu di luar kendali. Kita kesampingkan itu semua, kita ngomong masalah interest rate-nya dari Bank Indonesia saja. Artinya apa? Kalau ini diturunkan bulan 2025 nih, bulan berapa nih? Mei, udah Juni, Agustus, September, Oktober. Nah, ini November sudah 4,7. Harusnya sisaan yang awalnya dari 6,1 ke 4, sekian ini perputarannya efek itu nanti di 2026. Kan ini Desember tinggal 1 bulan 2025. Udah gitu Pak Purbaya ngasih stimulus, bukan stimulus sebenarnya, kecerdasan beliau untuk mencoba mendorong bank-bank himbara itu menyalurkan kredit dan seterusnya. Dengan bunga rate turun, uang yang awalnya ada di Bank Indonesia dipindahin ke bank-bank yang ada di market, dan uang itu dipaksa untuk keluar dari bank yang awalnya kredit itu susah, terus jadinya kredit itu bisa gampang. Yang awalnya buka usaha itu susah buka cabang, yang akhirnya dia bisa buka cabang yang lain, maka peluang akan lebih besar. Ketika peluang akan lebih besar, memang peluangnya akan ada rugi ada untung dong. Iya, ngutang itu belum tentu untung, bisa dia rugi. Tapi dengan banyaknya peluang yang disebar, jala ya, kalau kita buka cabang 100 itu jala disebar nih, jebret. Kita ada modal buka cabang 100, jebret, jalannya disebar. 80 sukses, 20 nggak sukses. Secara perputaran ekonomi itu akan menggerakkan ekonomi. Hanya dari satu titik, Bank Indonesia dan pemerintah. Dalam hal ini kita ngikutin Bank Indonesia saja. Jadi 2026 harusnya dari titik ini masih ada optimisme. Apalagi Pak Purbaya bicara targetnya 8% tahun depan. Saya pengen menghindari atau menghukum pelaku-pelaku thrifting, pelaku-pelaku importer ilegal, penjual rokok ilegal. Kalau itu kejadian 2026 harusnya lebih baik. Terus PMI Manufacturing Index, kita dari bulan April 2025 sampai kemarin terakhir November, yang tertinggi itu baru di November ini, sejak April 2025. Kalau tesis ini itu benar ya, 50 berapa nih, 53 ya, 54, 55 lah ya. Kemudian diikuti nanti Desember bagus, Januari bagus, Februari bagus. Paling tinggi kayak 2023 nih naik terus nih, ya kan? Turun dikit habis itu naik lagi, dan dengan kebijakan-kebijakan yang menenangkan tadi, mestinya 2026 nggak buruk-buruk amat. Tuh, kedua. Nah, ketiga, ini masalah dolar to rupiah. Kalau ini bisa dijaga, nggak jebol ke 17 kayak yang ini Maret, jaga aja stabil di 16 misalnya, atau ya 16.500 lah, jangan dijebolin ke atas, atau kalau perlu 16.000 bisa dijaga. Mestinya nggak kalah-kalah banget lah tukar rupiah kita, sehingga orang asing tuh kalau mau masuk nggak mikirin beginian. Sekarang kalau mau masuk ya mending milih Singapura, mending milih yang
currency-nya bagus kan. Selama setahun terakhir aja mungkin bisa kalah berapa nih, currency udah melemah berapa nih, dari 15.800 ke 16.600, mungkin 8% kah, 7% kah. Artinya kalau dia dapat imbal hasil 10% di balance dengan currency minus 7%, duitnya itu cuma sisa 3%, duitnya asing. Dolarnya itu, yang awalnya dolarnya 10.000 dibeliin rupiah dulu kan, invest di Indonesia, habis itu dapat nih gain, terus pas waktu narik ditukar lagi ke dolar, pas waktu ditukar lah gainnya jadi hilang karena pelemahan nilai tukar kita. Itu yang membuat mikir-mikir para investor asing. Terus apa lagi ya, retail sales ya, ini mungkin nggak bisa kita cek di dalam waktu dekat, tapi paling tidak Juli, Agustus, September ini lumayan ya dibandingkan 3 bulan sebelumnya. Dan ya kita lihat nih September, Oktober, November kayak gimana. Ya memang kayak LPPF, kayak Alfamart masih pada turun kan. Unilever sudah mulai agak naik sedikit. Jadi menurut saya 2027 masih lama. 2026 kita lihat aja nanti. Karena kita masih punya waktu kuartalan. Terus kalau kita mau cut loss, tinggal valuasi kita aja. Kalau kita masih di bawah 10 miliar ya. Kita tuh di bawah 10 miliar itu retail masih. Mau keluar kalau di saham-saham yang normal ya, saham normal harusnya nggak susah, kecuali pegang sahamnya bukan saham yang normal. Saham-saham yang nggak normal, yang likuiditasnya jelek banget, sehari transaksi cuma 50 juta, 30 juta, 40 juta, di bawah 100 juta, di bawah 200 juta, jelek banget, susah keluarnya. Kalaupun harus keluar harus turun drawdownnya banyak, ya jangan pegang saham-saham yang seperti itu. Gitu kira-kira. Nah, saya lanjutkan ya. Saham Pans pelan-pelan terbang. Mohon maaf nih, Pans bukan saham syariah, jadi nggak ke review bang, biar adil. Terus punten bahas Demas. Oke, nanti Demas sendiri ya. Bang bisa tolong jelasin MA 200, belum paham. Moving average, abang cek aja di YouTube yang lain, di searching aja apa itu MA 200, MA 320, MA 50. Itu moving average 200 itu kayak gini ya, MA 200. Nih di sini nih. 5219. Artinya 200 hari ke belakang ASII itu kalau di rata-rata harganya 5.219. 200 hari ke belakang berarti 1 tahun. 1 tahun kan 245 ya. Karena hari bursa mungkin 219, 218, 219 hari bursa. Ya sudah, berarti setahun terakhir rata-rata. Fungsinya untuk apa? Untuk ngelihat harga sekarang itu 6.600 di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Oh, kalau di atas, satu titik validasi untuk tren sudah terjawab. Artinya tren selama setahun terakhir ini adalah tren yang bullish ya, naik. MA 50 berarti 50 hari ke belakang rata-rata ada di warna biru nih, warna hijau. 6.187. 6187 ini masih di bawah 6.600 harga hari ini. Artinya ini masih di atas. Kalau masih di atas berarti harga sekarang di atas rata-rata harga 50 hari terakhir. Berarti trennya tren naik. MA 20 ya 20 hari terakhir warna biru 6.400, sekarang 6.600. Berarti ini semua di atas MA yang ada. Artinya trennya ASI ini sedang naik. Asing akumulasi terus dari titik ini, akumulasi terus. Nah ini kelihatan nih, garis hitamnya naik terus ya, akumulasi terus. Itu kira-kira untuk MA. Lebih jelasnya silahkan coba cek nanti di YouTube yang lain yang lebih membahas terkait dengan technical. Bang SKRN, Bang FPNI, Bang CLPI, Bang PPGL Jaya, boleh nggak bahas? Sekalian hari ini kita bahas, kecuali FPNI, karena FPNI ini saham ini sahamnya begini nih bentuknya, tuh 745%, terus net income minus habis itu plus, tiba-tiba harganya naik segitu. Apa kesimpulan kita? Lagi di garap. Transaksi harian biasanya 30 miliar, tiba-tiba jadi 92 miliar. Terus ticknya, grafiknya begini nih, model begini. Terus terang saya nggak paham ya untuk FPNI Bang Danang. Saya skip, nggak ikut-ikutan. SKRN gimana Bang? CLPI, PPGL Jaya. Nah, sekalian di spill di sini karena masuk screener. CLPI masih yang tertinggi, posisinya 10,5%. 161 CLPI. Harga sekarang 1.535.
PPGL Jaya hari ini drop 10%. Kalau lihat dari fundamental ya, fundamental berdasarkan dividen investing. Jadi kalau investasi itu jangkanya memang panjang, tapi kalau trading ya pendek-pendek. Nah, jangan kita campur adukkan ekspektasinya. Kalau ekspektasi trading rata-rata ekspektasinya pakai money flow, pakai flow, foreign flow, duit yang masuk, yang malah lagi tren apa, yang lagi digarap apa, yang jadi incaran apa gitu. Tapi kalau fundamental itu panjang, setahun, 2 tahun, makanya holdnya bisa lama. Tapi kalau untung gimana? Dijual apa dia? Ya boleh, terserah. Tapi intinya perjalanannya panjang. Jangan berharap bahwa hari ini beli pengen besok naik, hari ini beli pengen minggu depan naik, hari ini beli pengen bulan depan naik. Belum tentu, karena 10%-nya ini terjadinya di 1 bulan saja. Contoh di bulan Juli. Kalau sekarang kita beli nih, turun dulu, habis itu naik, turun, naik, turun, naik, turun. Terus nanti pas waktu mendekati bulan Juli pasti biasanya naik karena mau pembagian dividen. Mau ambil dividennya atau mau ambil capital gain-nya, ya itu terserah kita. SKRN masih struggle, EPS-nya 29 ya. Dengan payout ratio 99%, dia cuma 4,7, masih struggle. PPGL apalagi, EPS-nya 10, payout rasionya 40. Ini dibikin payout rasionya 100 pun, 100 masih oke ya, 8,8. Tapi apakah dia akan bagi di 100% semua profit? Ya kita belum tahu. Bisa jadi 60, kalau 60 5,3. Kalau 80, nah baru 7. Daripada risiko begini, ya kan, yang 10% aja ada di depan mata, paling tidak ini bisa jadi pertimbangan. Tinggal dilihat teknikalnya aja, kira-kira aman atau enggak masuk dalam kategori kalau kita nggak pengen drawdown atau kalau kita nggak pengen merah. Jaya struggle banget, 67% payout ratio. Ini posisinya dividen yield 1,9%. Oke bang, CLPI pilihnya 10,5. Ya udah, kita hitung di dividen investing dengan 10,5. Kalau kita punya yield setahun, kita dapat nih 10% aja. Selama 25 tahun nabung, ini dapatnya dividen 32 juta per bulan. Total nilai investasinya jadi 3,7 miliar yang awalnya 74 juta di tahun pertama. Ya, nabung 2 jutaan per bulan sampai 25 tahun ke depan. Dimana kenaikan asumsi tabungannya itu 20% setiap 5 tahun. Saya pikir cukup, hari ini panjang banget. Semoga tidak bosan. Kalaupun bosan nggak apa-apa, di skip sekali-sekali videonya. Habis itu besok balik lagi ke video-video ini. Monggo silahkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.